Now I'm up, you're too far away. Halo guys, selamat siang. Saya David dari Sistem Informasi IB ingin menjelaskan tentang data journey. Sebelum masuk dalam pembahasannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit agar lebih paham jika saya membahasnya nanti. Data journey atau artinya juga perjalanan data. Perjalanan data itu bagaimana sebuah data itu bisa mencapai menjadi sebuah informasi yang dapat kita terima. Dimana kita tahu data adalah variabel-variabel yang tampak dalam bahasa manusia yang identik dengan angka, kata-kata, dan juga gambar. Misalnya dari angka, kata-kata, dan juga gambar, dari data-data tersebut bagaimana kita bisa dapat menyimpulkan data itu menjadi sebuah informasi yang dapat kita mengerti. Oke, kita ambil contoh yang dalam bentuk angka misalnya ya. Contoh sistem komputer di kasir. Komputer juga bisa menyampaikan informasi sama seperti manusia. Kita ambil contoh sistem komputer kasir. Di dalam sistem komputer kasir, nama dan harga barang sudah tertera di dalam database. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah barang, misalnya dalam 3 produk barang dalam harga yang berbeda, misalnya harga 10.000, 20.000, dan 10.000, itu dalam 3 harga berbeda, kasir akan otomatis menjumlahkannya menjadi 10 tambah 20 tambah 10 menjadi 40.000. Jadi harga yang terakhir, harga itu tersebut menjadi informasi kepada kita untuk membayar jumlah harga yang harus kita bayar dalam 3 produk barang tersebut. Itu dalam sistem komputer kasir dalam bentuk angka ya. Kalau kata-kata dalam data misalnya dalam berita, data itu harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Dan tidak boleh hoax, harus terpercaya agar data tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik. Misalnya data jumlah penduduk, data jumlah, data pendapatan per kapita, begitu ya, sehingga masyarakat tahu data tersebut diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu jumlah penduduk di Indonesia, pendapatan per kapita di Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasannya. Pembahasannya sih mengenai contoh juga. Jadi contoh data misalnya sebuah contoh data transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di pelajaran akuntansi. Cuman saya ambil contoh ini untuk mau tahu cara menggunakan informasi melalui data. Dalam data tersebut kita melihat ada tanggal transaksinya, jumlah yang dikeluarkan, jumlah yang masuk, begitu ya. Dari data-data tersebut kita bisa membacanya menjadi sebuah informasi. Dari data tersebut pada tanggal 2 kita bisa membuat informasi pada tanggal 2 dilakukan pembelian barang misalnya sebesar 45 juta yang dikeluarkan dari kas. Terus misalnya pada tanggal 5 ada kas pada penjualan sebesar 7 juta. Dari situ kita dapat membuat informasi telah terjadi penjualan barang misalnya sebesar 7 juta dan dimasukkan ke dalam kas. Jadi itu contoh informasi yang bisa kita baca dari data tersebut. Dan bagaimana kebijakan yang bisa kita lihat dari contoh data dan informasinya. Dari contoh data-data tersebut kita bisa mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi manajer atau siapapun bisa mengontrol keuangan yang ada di perusahaan.
Apabila apabila perusahaan dalam keadaan rugi, manajer dapat mengambil kebijakan yang berguna untuk perusahaan tersebut. Jadi dari data-data tersebut bos bisa melihatnya atau manajer bisa melihat dan memperbaiki sistem di perusahaannya. Itu kebijakannya yang akan dia lakukan dalam periode berikutnya sehingga dapat memahami masalah-masalah sebelumnya dan memperbaikinya di kemudian hari. Mungkin itu saja presentasi singkat saya mengenai data journey. Pertama, kita sudah mengenal apa itu data, apa itu informasi, dan bagaimana sebuah data itu menjadi sebuah informasi. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengerti yang saya jelaskan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat siang.